seseorang yang memberikan waktu, pikiran, perasaan, dan juga seluruh waktunya untuk membantu para penyandang disabilitas. Seseorang anak muda yang belajar di luar negeri, sekolahnya bagus, dia juga pernah pergi ke beberapa negara untuk menjadi relawan. Ini narasumber keren banget. Jadi silakan adik-adik dengan betul apa yang akan disampaikan oleh Karissa nanti akan diberikan waktu khusus yaitu sesi tanya jawab jika adik-adik ingin bertanya. Baiklah, saya rasa saya tidak perlu banyak berkata-kata, langsung saja ini dia kita sambut Disa Ahdanisa. Oh wow, kali mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini, tunggu ya, ini buka dulu masker. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, ini namanya Umi Disa. Anaknya Bu Haji. Bu Hajinya mana? Bu Haji. Anak pertamanya Bu Haji. Mungkin udah ada yang kenal, mungkin belum ada yang pernah ketemu. Tapi Uni mau bilang selamat datang di As-Sakinah. Yeay. Tepuk tangan untuk SMP dan Madrasah Aliyah As-Sakinah yang telah punya murid sebanyak ini di angkatan pertamanya. Wow, flashback ke 3 tahun lalu ketika SMP As-Sakinah baru mulai, muridnya bisa dihitung pakai jari. Sekarang udah harus pakai jari kaki gitu ya. Keren banget. Oscar sama buat Ustadz Edi dan timnya untuk bisa bikin acara yang keren banget untuk mosnya, untuk adik-adik. Nah, hari ini Uni ada di sini itu sebenarnya mau ngapain? Uni didaulat untuk sharing, membagi cerita tentang gimana sih caranya menjadi muslim produktif. Nah, mari kita mulai bersama-sama. Muslim produktif itu apa sih? Mungkin ada yang pernah dengar sebelumnya, produktif itu apa sih, Un? Jadi hari ini yang akan kita bahas itu, kalau nggak kelihatan bilang ya, hari ini kita ngapain ya? Hari ini tuh kita bakal membahas produktivitas itu apa sih? Mungkin kalian pernah dengar dan sekarang kita bakal cerita lebih lanjut lagi apa yang bisa bikin seseorang menjadi produktif dan kenapa produktivitas itu bagus dan kenapa penting. Terus 5 tantangan produktivitas bagi umat Islam. Nah, kita sebagai umat muslim ternyata seharusnya menjadi salah satu umat yang paling produktif di dunia. Tapi ada 5 tantangan ini, ada 5 kesalahpahaman yang ada di umat Islam yang bikin kita jadi nggak produktif dan mungkin menghambat perkembangan kita. Dan nomor 3 akan membuatmu tercengang. Yang terakhir adalah tips supaya kita bisa jadi lebih produktif. Gimana caranya kalian bisa dalam waktu yang singkat mengerjakan pekerjaan yang banyak? Gimana caranya kalian bisa memulai pekerjaan? Nah, sekarang kalian mau masuk SMA, mau masuk MA, mau masuk SMP, pasti bakal banyak PR, ya nggak Pak Guru? Ya kan? Nah, udah Umi tanyain ya di awal, pasti kalian bakal punya banyak PR, ya kata Mister ini. Jadi, gimana caranya? Mungkin insya Allah setelah kita belajar hari ini, kita bakal tahu caranya untuk bisa mengerjakan PR sebanyak mungkin dalam waktu kalian yang cuma singkat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kalian. Nah, kalau ada yang mau ditanyain nanti di akhir presentasi akan ada sesi tanya jawab. Di tengah-tengah presentasi ini juga akan melontarkan pertanyaan. Bagi yang tahu jawabannya akan ada hadiah. Hadiahnya nggak kaleng-kaleng. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Jepang, ada yang dari Spanyol. Tuh kan Ustaz Edi aja jadi pengen. Kan pengen nggak sih jadi balik lagi SMP kalau hadiahnya kayak gitu kan? Lost lagi ya. Jadi pokoknya kalian jangan takut. Di sini aku mau bikin ini seinteraktif mungkin karena yang mau sadar bahwa
hal kesempatannya itu nggak sering kita dapatkan. Kalau lagi ada orang presentasi, kalau lagi ada orang sharing, kalian harus nanya. Karena kalau kalian nggak tanya, kesempatan itu akan hilang. Dan nggak usah takut, nggak ada pertanyaan yang bodoh. Kalau kalian mikir kayaknya saya mau nanya ini ya, insya Allah teman sebelah kalian atau teman di belakang kalian pasti juga memikirkan pertanyaan yang sama. Gitu. Jadi nggak usah takut. Kalau kalian mikir, Uni di Jepang sukanya makan apa ya? Pasti ada nih, Uni yakin 1-2 orang yang bertanya, makanan di Jepang kayak apa sih Dan nggak apa-apa kalian tanyain, dan Uni insya Allah akan senang banget ngejawabnya. By the way, jawabannya takoyaki. Oke, pertama, apa sih produktivitas? Mungkin ada yang pernah dengar kata produktivitas. Kata produktivitas itu kata dasarnya produk. Jadi kayak sesuatu yang jadi ada bentuknya, yang dibuat produk ya. Nah, produktivitas itu bahasa singkatnya sih mungkin seberapa banyak output yang dihasilkan dari input yang kita kasih. Ini kan mikir output, input, apaan ya, itu kayak pabrik ya. Output itu adalah hasil akhir, input adalah yang kita taruh. Nah, kalau produktivitas itu contohnya, seberapa banyak hasil yang didapat dari apa yang kita investasikan. Jadi kita mengukur si produktivitas itu berdasarkan apa yang kita dapat di akhir, seberapa banyak. Nah, contohnya nih, kalau dalam waktu 1 jam, misalnya kalian bisa baca 1 buku. Okay? Atau kalau kalian baca Al-Quran dalam waktu 1 jam, kalian bisa baca 1 juz. Tapi kalau kalian dalam waktu 1 jam bisa baca 2 juz, itu kalian berarti lebih produktif atau lebih cepat. Jadi produktif itu ketika kita dapat menghasilkan hasil yang lebih banyak dalam waktu yang sama. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa kayak gini? Supaya kita bisa baca lebih banyak dalam waktu yang singkat, supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit. Itu berarti kita lebih produktif. Itu apa sih yang harus kita siapkan? Ada 3 poin dari produktivitas yang harus kalian ingat. Yang bakal bikin kalian produktif itu kalau kalian itu fokus, punya energi ya, dan kalian ada waktunya. Jadi kalian punya waktu, kalian kasih energi yang cukup, dan kalian fokus ngerjain itu aja, nggak keganggu dengan yang lain gitu. Oke? Fokus, energi, dan waktu. Nah, pertanyaannya, kalau nge-game produktif nggak sih, Coba ya. Siapa di sini yang suka nge-game? Ayo, nggak apa-apa, jujur aja, nggak bakal ditandain. Tuh, Bang Salwa aja iya kan? 1, 2, 3, nggak apa-apa. Uni juga dulu suka nge-game dulu ya. Sebelum negara api menyerang. Sekarang kalau kita lihat nge-game itu produktif nggak sih, kalau kalian nge-game, kalian fokus kan, ngerjainnya itu aja. Terus kalian punya energi nggak? Kayaknya tuh semangat banget sampai kadang malah walaupun lupa makan tapi bisa sampai besok paginya nge-game-nya. Bener kan? Kan? Ya Kak Bang Salwa, bener? Ya. Terus ada waktunya, ada kan? Pasti ada, selalu dibikin waktunya, malah kadang sampai lupa sholat. Ayo ngaku. Jadi kalian fokus iya, punya energi iya, punya waktunya juga iya. Tapi apa ini produktif? Nah, pertanyaannya, kalau udah mencentang semua 3 poin ini, apakah bisa dibilang produktif? Nah, menurut buku yang Uni baca ini, beliau namanya Muhammad Faris. Beliau adalah Ustadz Faris mana? Ini kembarannya seorang dokter di UK. Dia amin ya, seorang dokter di UK yang bikin buku ini. Dia bilang ternyata produktivitas itu bukan cuma fokus energi sama waktu, tapi ada 1 poin lagi, yaitu produktif itu juga 3 ini, fokus, energi, waktu, digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Kita sebagai umat muslim, tujuan akhir kita apa sih?
tujuan akhir kita adalah menjadi husnul khatimah, masuk surga. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Jadi kalau kita sesuatu yang produktif itu sesuatu yang bisa bermanfaat untuk tujuan akhir kita. Nah, sekarang Uni nanya, apakah main game akan membantu kita masuk surga? Ada yang geleng. Kalau main game sebentar aja, buat misalnya lu lagi capek nih, lagi suntuk, mungkin kalian butuh refreshing, nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan sampai kalian lupa sholat, kan berarti justru malah nggak bikin masuk surga dong, malah bisa narik kaki kalian ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu nggak produktif kalau kayak gitu. Nah, produktif ini untuk tujuan yang bermanfaat. Manfaatnya bagi siapa? Bagi keluarga, bagi masa depan kita, dan juga bagi agama kita. Itu ya, ingat ya, fokus energi waktu untuk tujuan yang bermanfaat. Nah, sayangnya seperti tadi Umi udah bilang di depan, ada 5 tantangan bagi umat Islam yang bikin kita kadang susah untuk menjadi lebih produktif. Dan 5 tantangan ini awalnya nih dari 5 kesalahpahaman. Jadi ada konsep-konsep Islam yang orang Islam sendiri kadang suka gagal paham gitu. Suka nggak ngerti sebenarnya ini maksudnya apa. Yang konsep itu masuk ke kepala kita tanpa sadar, itu bikin kita jadi nggak produktif, bikin kita jadi males, bikin kita jadi nggak giroh, nggak semangat. Apakah 5 kesalahpahaman itu? Kesalahpahaman pertama, kita seharusnya mengabaikan dunia. Mungkin ada yang pernah dengar siapa ini tidak mau menyebut nama, bilang umat Islam gak usah sibuk-sibuk sama dunia itu gak penting. Coba ya, kita umat Islam fokusnya sama akhirat aja. Misalnya kalian pernah dengar kayak gitu. Sekarang kita coba lihat apa sih kata Al-Quran sebenarnya. Kata Al-Quran, kalau kalian gak kelihatan membacanya, tidak ada ayat khusus yang menyuruh kita untuk mengabaikan atau memandang rendah dunia. Gak ada. Terus ayat-ayat ini gimana? Nah, ini ada para hafiz dan hafizah di sini nih, deg-degan juga yang main ayat. Tapi again ini berdasarkan dari seorang peneliti Islam, namanya tadi Doktor, bukan yang Muhammad Faris tadi, ini beda lagi. Seorang doktor Islam kontemporer, pemikir Islam kontemporer, dia bilang ayat-ayat ini coba kalian lihat ya. Ini ngomonginnya tentang kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu dibilangnya main-main, senda gurau. Kehidupan dunia itu memperdayakan kita, fana, menipu kita. Jadi ayat-ayat ini ketika ngomongin kehidupan dunia, mereka ngomong ayat-ayat ini berbicara tentang konotasinya negatif. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat yang membicarakan dunia secara keseluruhan justru ngomongnya positif. Dunia adalah ada kebaikan di dunia, ada pahala di dunia. Jadi dunia dan akhirat di ayat-ayat ini itu adalah sesuatu yang kedua belah pihak yang berkesinambungan. Contohnya, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi dunia dan akhirat sama-sama penting. Dari ayat-ayat ini, Al-Baqarah 201, Ali Imran 148, dan masih ada beberapa ayat lagi, bercerita bahwa dunia adalah ladang untuk menanam amal kebaikan, tempat untuk kita memajukan masyarakat, tempat buat kita nabung supaya ujungnya tadi goal kita di akhirat itu kita bisa dapat banyak balasan yang baik di akhirat. Jadi kalau kayak sawah, dunia ini sawahnya, ladangnya, nanti manennya di akhirat. Makan, kalau saat kita bikin nanam beras di dunia, makan nasinya di akhirat gitu. Jadi
kita nggak boleh mengabaikan dunia. Yang nggak salah, benar kalau misalnya kita memanfaatkan hidup di dunia semaksimal mungkin untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Yang nggak boleh adalah ini, kita mencintai kenikmatan dunia dengan berlebih sampai kita lebih mementingkan dunia dari akhirat. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke main game dikasih yang nonton YouTube, padahal sebenarnya di YouTube banyak yang bisa kita pelajari. Tapi mungkin awalnya kita belajar, tapi lama-lama ini lucu, ini kayaknya prank ini lagi trending, lucu nih kayaknya, nonton ini nggak mau sebut nama YouTubernya karena kita di streaming. Nanti ada yang shout out. Tapi ketika kita udah lupa, udah belok gitu, itu udah lalai jadinya, dan itu nggak boleh, itu yang nggak boleh gitu. Ketika kita udah lebih pentingin dunia sampai lupa sholat, sampai lupa bersedekah misalnya, sampai lupa melakukan hal-hal baik yang bisa jadi tabungan kita. Nah, buat kalian anak sekolah, anak asakinah, gimana caranya kalian bisa merangkul dunia? Gimana caranya kalian bisa menjadi lebih tidak mengabaikan dunia? Kalian harus berlomba jadi juara, kalian belajar yang rajin, dan kalian bekerja sama. Bukan nyontek ya, bukan. Bekerja sama itu artinya ketika ada teman yang kesusahan, kalian bantuin. Sebelum ujian kalian belajar bareng-bareng, sesudah ujian kalian berdoa bareng-bareng supaya hasil ujiannya bagus misalnya. Nah, satu mantra yang suka Uni pakai, kata-kata yang suka Uni pakai di dalam kepala Uni ketika Uni mau meraih atau merangkul dunia adalah ini. Apa Ustaz tadi? Langsung tembak. Ini raih apa yang ada di depan mata. Kalau dalam bahasa Jepangnya, ini kan ada yang bahasa Jepang. Meno mae ni aru koto o toro. Apa Meno mae ni, apa yang ada di depan mata, aru koto, hal yang ada di depan mata, toro tuh ambil. Jadi raih apa yang ada di depan mata. Nah, mungkin tadi Bang Rudi sempat bahas sedikit tentang finger talk. Jadi kalau ada yang nggak tahu, gimana sih kalian kok nggak tahu? Kalau ada yang nggak tahu, Uni membuat Cafe Finger Talk di tahun 2015 bekerja sama dengan teman-teman tuli tunarungu yang nggak bisa dengar. Jadi kita menggunakan bahasa isyarat, kita bikin kafe di 2015. Alhamdulillah kafenya udah berkembang. Sekarang nggak hanya kafe, ada tempat cuci mobil, ada roti, bakery, terus kita bikin boneka juga. Jadi alhamdulillah apa yang dikerjakan bareng-bareng dan dibantu juga oleh Asakina dan para guru-guru keren ini udah berkembang. Nah, mungkin kalian ketika melihat ini, gimana cara mulainya? Apa sih yang Uni dapat duitnya tuh dari mana? Nah, di sini menurut Uni mantra raih yang ada di depan mata ini berfungsi. Karena ketika Uni bikin kafe ini, kan kalian tahu kalau orang bikin kafe itu kayaknya duit susah banget kan gitu. Harus ngumpulin duit, harus nyari tempat. Gimana caranya Uni dapat modal? Adalah dengan Uni bekerja di Singapura. Waktu itu Uni bekerja di Singapura di Bank Credit Suisse namanya. Sebagai seorang analis. Nah, di kerjaan Uni ini Uni harus ngomong bahasa Jepang gitu ya. Karena klien-klien Uni adalah orang Jepang. Jadi makanya ini Menomae ini Arukoto Toro, kenapa Uni ngomong bahasa Jepang? Karena Uni bekerja dengan orang-orang Jepang. Tapi kalau Uni nggak bisa bahasa Jepang, Uni nggak akan dapat pekerjaan ini. Uni nggak akan bisa nabung untuk bisa bikin finger talk. Gimana caranya Uni bisa dapat pekerjaan ini? Adalah dengan ketika Uni umur 16 tahun, Uni dapat beasiswa untuk bisa pergi ke Jepang. Jadi ada kesempatan di depan mata untuk bisa pergi ke Jepang. Waktu itu pilihannya adalah belajar di Jepang atau belajar di Indonesia.
Dan Bu Haji ngasih pilihan ke Uni, terserah mau yang mana, kan udah gede, walaupun waktu itu masih 16 tahun sih, sebenarnya nggak boleh dikasih pilihan sendiri kayak gitu kan. tapi alhamdulillah Uni memilihnya Jepang. Kenapa? Karena Uni ngerasa kalau Uni ke Jepang bukan cuma Uni bisa belajar bahasa Jepang, tapi Uni bisa ketemu dengan orang-orang dari negara lain yang bukan cuma negara Jepang. Di kampus Uni ini ada orang dari 100 negara. Jadi bukan 100 orang ya, orang dari 100 negara, ada sekitar 5.000, 6.000 orang mahasiswanya, dan itu dari 100 negara yang berbeda. Jadi Uni ketemu dengan orang dari negara-negara yang mungkin kalian belum pernah dengar, kayak Kirgistan, Kazakhstan, Uzbekistan, tantan semua itu ada semua di sana. Gitu. Tanya aja Bang Saul udah pernah ketemu kan? Udah pernah lihat sekolahnya? Banyak banget orang-orang dari berbagai macam negara. Terus dari Uni kuliah di Jepang, Uni dapat pekerjaan juga di sana, di Tokyo waktu itu. Jadi kalau Uni kuliahnya bukan di Tokyo, kuliahnya di Beppu, kerjanya di Tokyo. Ketika Uni kerja, Uni ngomong lagi bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang Uni keasah di sini, dan akhirnya kepake untuk bekerja di Singapura. Gitu. Oke? Ini kalian mantra ini Uni berikan kepada kalian kalau kalian harus raih apa yang ada di depan mata. Me no mae ni aru koto toro. Satu lagi yang mau Uni ingetin, bagaimana kita mau merangkul dunia dan tidak mengabaikannya adalah dengan menghargai orang dan kebudayaan lain. Karena sebagai muslim yang baik, kita harus punya rasa toleransi. Ketika kita mau merangkul dunia, ketika kita mau mendapatkan manfaat yang banyak, kita harus bekerja sama dengan banyak orang dari banyak negara. Dan disitulah kita harus menjadi muslim yang rendah hati, yang tidak merasa paling benar sendiri, paling pintar sendiri, itu nggak boleh. Nih ya, sekarang Uni tadi Bang Rudi pernah bilang juga, Uni pernah ke beberapa negara. Uni punya kuis dan Uni punya hadiah di sini. Siapa yang bisa menebak kira-kira di negara manakah Uni sedang berada? Ting. Angkat tangan. Pintar. Oke. Ini dia. Kasih. Itu hadiahnya nggak dari India, hadiahnya dari Amerika. Maaf. Ini di India Uni bersama dengan, namanya siapa? Siapa? Akbar. Oke, Akbar. Ini waktu itu Uni lagi volunteer kerja mengajar bahasa Inggris di sana, dan Uni tinggal di rumah orang Indianya. Bapak yang Uni tinggalin rumahnya itu dia bekerja buka warung. Ini anaknya, jadi anaknya lagi ngajak Uni ketemu bapaknya, ayo kita jajan. Akhirnya kita jajan di sini. Dan Uni muslim satu-satunya di desa mereka, dan mereka mengerti gitu, maksudnya mereka paham ini orang Islam, mereka menghormati. Ketika Uni mau wudhu mereka sediain, dan karena orang India kan makannya vegetarian, jadi Uni nggak ada masalah gitu dengan cari makanan halal, karena insya Allah makanan semua di situ sayur gitu. Jadi senang banget di sana, bisa jadi walaupun kita minoritas tapi mereka tetap menghargai. Oke, pertanyaan kedua, siap. Kita pindah benua. Di manakah? Bukan benuanya ya, negaranya. Kalau ada yang dapat ini pintar, masya Allah, keren banget kalian. Ini di mana? Ayo. Papua. Dikit lagi. Tunjuk tangan. Kalian harus tunjuk tangan, nggak boleh. Tunjuk tangan dulu, baru kita tanya. Di manakah ini? Gitu. Lihat ada Bu Haji. Berarti ini mungkin di Bambu Apus. Bukan. Di mana? Bukan Papua Nugini sayangnya. Uni juga pengen banget ke sana. Mungkin ada yang tahu? Ambon, bukan. Uni juga belum pernah ke sana. Guru-guru ada yang tahu ini di mana? Afrika benar, tapi negaranya adalah? Nggak ada yang tahu? Ayo, nggak ada yang tahu ya. Jadi ini Bu Haji, ini kita di mana Bu Haji? Di Botswana. Di Botswana. Botswana itu di mana Bu? Botswana itu ada di dekat Afrika Selatan. Jadi di selatannya Afrika gitu ya. Jadi ini waktu itu kita lagi di Botswana. Di Botswana itu negaranya kecil, tapi dan cuma ada 9
orang Indonesia di sana. 9 orang Indonesia di satu negara Botswana, 8-nya itu dari gereja. Kenapa? Karena orang Botswana itu mostly kebanyakan adalah orang Kristen, Katolik. Jadi 8 orang yang dari gereja ini, suster, terus romo, itu mereka ke gereja untuk berdakwah, ke Botswana untuk berdakwah. Jadi kita ke salah satu rumahnya romo tuh kayak Pak Kiainya gitu. Romonya orang Indonesia, romonya orang Ambon kayak. Romo orang mana ya? Romo orang Timur Indonesia. Kita lagi datang ke rumah dia dan ketika kita di sana disambut oleh mama-mama ini lagi bawa anaknya baru habis pulang sekolah Bible, lagi habis ngaji gitu misalnya. Gitu. Ini mama ya, mama-mama. Emang di sana tuh panas. Jadi orang-orangnya tuh rambutnya pendek-pendek semua, panas banget. Dan kalau kalian nanti insya Allah one day punya kesempatan untuk ke Afrika, kalian harus tangkap kesempatan itu karena benua itu berbeda dari benua yang lain gitu. Kalian bisa lihat, jadi kangen dengan hijaunya Indonesia, tapi di sana orang-orangnya sangat ramah dan senyumnya sangat manis gitu. Oke, dan terakhir ada hadiah lagi. Ini di mana? Di depan sana? Enggak ya? Ini bukan di Indonesia. Jadi bukan di Ambon, bukan di Papua, bukan di Jogja. Kelihatan. Uni pakai Uni bertemu dengan biksu. Oh, dikit lagi di jalan dong. Iya, tunjuk tangan. Dikit lagi tunjuk tangan. Wah, bukan. Ayo ada lagi hadiah. Oke, yang cewek-cewek dong. Oh, yang cowok-cowoknya. Ya. Ayo. Dikit lagi. Mepet. Bagus banget itu. Dikit lagi. Satu kesempatan lagi. Di mana kali ini? Ayo, perempuan. Angkat tangan. Oh ya, angkat tangan. Di mana? Filipina bukan, sayang sekali. Dikit lagi. Dikit lagi. Kan tahu, Bang. Oke, sebutin semua ASEAN. Temannya Di mana? jahe. Tiongkok. Bukan. Di mana? Temannya jahe. Kalau ada yang tahu nih kalian hebat banget. Di mana? Temannya jahe. Taiwan. Bukan. Ini adalah di Laos. Oh, lama. Di Laos. Bukan Laos bumbu dapur ya guys. Bukan. Laos adalah sebuah negara dekat Kamboja, dekat Thailand. Dekat lagi, dikit lagi kalian. Di Laos ini di kota namanya Luang Prabang. Nah, jadi setiap pagi, setiap sebelum subuh, kita bisa duduk di pinggir jalan, menunggu para biksu-biksu ini keluar dari kuil mereka. Mereka tuh bawa gendongan, mereka jalan, itu mereka minta sedekah gitu. Jadi mereka nggak minta enggak, mereka lewat aja. Kalau kita mau kasih, kita kasih. Jadi Uni waktu itu bangun pagi, Laos bajunya kayak gini, jadi Uni pakai sarung gitu. Terus itu bawahannya tuh bawahan dari sana. Uni bawa nasi, jadi kita bisa beli nasi di pinggir jalan buat dikasih ke mereka. Jadi mereka nanti di akhir hari ketika mereka udah ngiter nih satu kota, mereka balik lagi ke kuilnya, mereka tumpukin di tengah, itu semua dibagi rata gitu katanya. Jadi kita tetap harus bertoleransi kepada orang dari agama lain atau dari kebudayaan lain. Karena kenapa sih Un? Kenapa sih? Karena insya Allah toleransi, rasa hormat dan rasa toleransi itu bakal balik lagi ke kita. Kalau ada yang ingat waktu ini, mungkin ada yang pernah lihat Bu Haji membawa gerombolan-gerombolan orang-orang bule dan nggak jelas ini dari mana aja ini, datang masuk ke Pagas di belakang sana bertemu dengan anak-anak Asakina. Ini adalah teman-teman Uni di Singapura. Ini mungkin dari 6-7 negara yang berbeda, lebih malah mungkin. Mereka masuk ke rumah-rumah. Kita ada pengen kenalan sama anak-anak Asakina. Dan alhamdulillah beberapa dari mereka masih membantu Asakina, masih ngasih donasi ke Asakina, dan masih sampai hari ini masih menjadi pendukung setia, fans nomor satunya Asakina. Tepuk tangan ya. Yeay. Jadi ketika kita menghormati orang lain, insya Allah orang lain akan kembali ke kita. Oke, ini bakal fast forward agak cepat yang berikutnya. Tadi kesalahpahaman nomor 1 adalah kita disuruh mengabaikan dunia. Nah, kesalahpahaman nomor 2 adalah ada yang bilang, udah kalau sulit sabar aja. Kan? Mungkin kalian ada yang
ada yang pernah dengar, oh itu mah nggak seberapa, udah sabar aja sabar. Terus sabarnya kalian itu mungkin oh ya udahlah sabar aja, duduk tunggu meratapi nasib, berharap keajaiban akan muncul. Deng 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 deng. Nah, sayang sekali saudara-saudara, keajaiban itu tidak akan pernah muncul. Dan yang Uni pengen kalian ingat, mungkin ada yang tahu nggak ini pohon apa? Betul, tidak ada hadiah, maaf. Jadi harus diinin dulu pakai hadiah, pas udah di tengah-tengah sorry ya. Nanti ada hadiahnya, nanti ada kok. Kaktus ternyata dalam bahasa Arab itunya kaktus dalam bahasa Arab adalah sabar. Jadi kata sabar itu ada asal usulnya dari sini juga. Dan kenapa? Kalau kalian bisa lihat kaktus itu di tengah teriknya matahari, dia tetap tumbuh, tetap bertahan hidup, dan malah sempat sampai punya bunga dan buah. Jadi sabar yang dimaksud adalah sabar yang seperti ini. Kenapa kaktus bisa kayak gini? Karena dia menyebarkan akarnya ke bawah, cari air, dan ketika dia ketemu airnya itu dia simpan supaya dia bisa tumbuh. Sabar seperti kaktus ini yang harusnya kita pakai, bukan sabar duduk meratapi nasib, pasif nunggu kesulitannya hilang sendiri. Tadi spoiler, kesulitannya nggak akan hilang, tapi yang benar adalah sabar itu perjuangan yang aktif untuk bertahan, tumbuh, berkembang, dan menghasilkan. Jadi ingat kaktus, di tempat panas seperti apapun dia tetap bertahan, dia tetap tumbuh, dan dia tetap punya bunga, dia tetap menghasilkan dan tetap hidup. Oke? Kesalahpahaman ketiga kita sebagai umat muslim sering banget ini, berdoalah maka semua akan baik-baik saja. Siapa yang sering mikir kayak gitu? Ah udahlah, doa aja deh, enggak fine, bakal oke gitu. Mau ujian nggak belajar, udahlah berdoa aja ya, bismillahirrahmanirrahim, jeng 0 nilainya. Jadi Uni agak frustasi nih kalau cerita ini, karena udah sering banget dengar ini di teman-teman muslim Uni sendiri kayak udahlah berdoa aja gitu. Karena kita bergantung cuma sama doa, itu nggak boleh. Kita nggak boleh nggak berusaha apa-apa terus langsung duduk nangis meratapi hidup, ku menangis, nggak boleh. Ini baru bikin ini di live stream. Kita nggak boleh duduk meratapi nasib dan berdoa minta keajaiban, guys ya, jangan. Yang benar itu adalah berdoa, iya. Uni bukan bilang berdoa itu nggak ada efeknya, berdoa itu punya banyak efek, apalagi ketika Uni didoain oleh kalian semua. Berdoa itu punya efek, tapi efeknya akan menjadi lebih maknyus ketika kita sudah berusaha sebelumnya gitu. Dan kalian pasti tahu Nabi dan Rasulullah itu semuanya sudah berusaha bekerja keras dulu sebelum akhirnya berdoa. Cerita Nabi Nuh, beliau udah berjuang 900 tahun untuk bisa merubah mindset kaumnya, baru beliau berdoa kepada Allah dan akhirnya dikasih jus banjir. Nabi Ibrahim, beliau bawa keluarganya untuk bisa untuk ke Mekah, membangun Ka'bah dan berdoa kepada Allah. Nabi Musa, beliau udah membebaskan Bani Israel dari Fir'aun, udah berusaha dulu, baru berdoa kepada Allah. Makanya laut terbelah dua. Dan Nabi Muhammad ketika beliau berperang, beliau nggak berperang ujuk-ujuk perang terus ya Allah doakan kami menang, jeng-jeng menang. Beliau udah ada persiapan militer, sudah berkonsultasi dengan panglima-panglima perangnya, ada taktiknya, dan beliau berdoa. Makanya umat Islam bisa mencapai masa kejayaannya. Dan Uni mau cerita sedikit tentang YCD. Ini adalah satu program yang Uni pergi ke Amerika. Ini Uni beli di sana, di US. YCD ini ketika Uni apply, waktu itu kenapa Uni apply YCD adalah karena Uni pengen ke Amerika Serikat. Uni belum pernah, dan Uni pengen banget ketemu Presiden Obama. Tapi kan Uni nggak mungkin ujuk-ujuk, ya Allah, aku ingin bertemu Presiden
hai bisa kan enggak kan. Jadi Uni harus cari cara, dan salah satu caranya adalah dengan si YCL ini, Young Southeast Asian Leaders Initiative. Jadi selama satu setengah bulan kami ada di Amerika, dan di sana Uni berusaha nih untuk cari cara supaya masuk ke Gedung Putih, bukan yang di belakang ini ya, ini Capitol. Beda, karena Presiden Obama ada di Gedung Putih. Tapi ternyata nggak ada, waktu itu kita nggak sempat masuk. Sempat ketemu Presiden Obama sama Ibu Michelle lagi di jalan iring-iringan, mereka mau makan malam, terus kita udah Presiden Obama, Presiden Michelle Obama. Nggak denger ya guys, of course karena itu mobil. Jadi waktu di Amerika even udah di Amerika pun Uni berusaha gimana ya caranya. Tapi yang Uni bawa adalah cerita tentang Finger Talk, cerita tentang Indonesia. Uni cerita ketika Uni ada kesempatan, Uni bercerita tentang apa yang Uni kerjakan, termasuk ke orang-orang di pemerintahan Amerika Serikat. Ini sempat presentasi tentang Indonesia kepada anak-anak di sana. Nah, karena program YCL inilah Uni dapat kesempatan di Laos tadi untuk bisa ikut namanya YCL Summit. Di summit ini ada Presiden Obamanya. Alhamdulillah. Tapi yang Uni tidak tahu adalah ternyata ketika Uni lagi cerita-cerita di Amerika ini, cerita Uni nyampe ke telinga beliau. Nggak tahu gimana ceritanya. Beliau juga punya resepsionis yang tunarungu, jadi resepsionisnya juga pernah datang ke Finger Talk. Alhamdulillah beliau dengar cerita tentang Finger Talk, dan akhirnya beliau beliau sebutkan cerita Finger Talk itu ketika beliau sedang pidato. Ini pidatonya mau ditampilin di sini, mudah-mudahan kedengaran suaranya. Mana ya? Oke. Nggak kedengeran nih, Bang. Oh, kalau enggak nanti videonya di ending akan Uni tampilkan. Uni akan presentasi. Pokoknya ini spoiler alert, nama Uni dipanggil. Bagaimana videonya, bagaimana speech aslinya, tunggu sampai ending. Jadi jangan kemana-mana guys, stay tune. Oke? Oke. Nah, dari cerita di 2016 ini ternyata setelah Presiden Obama tidak menjadi presiden lagi, ada namanya Obama Foundation. Obama Foundation ini Uni juga ikut. Uni terpilih dari Indonesia, cuma ada 18 orang dan Uni salah satunya. Dan kita ketemu beliau lagi. Yeay, ini Uni di sini. Ketemu beliau lagi kemarin 2019. Jadi intinya adalah Uni berdoa, iya. Uni berdoa, Uni mau bertemu dengan beliau, tapi sebelum itu ada tahap-tahap. Uni harus bikin esai, Uni harus minta rekomendasi, Uni harus bikin video. Bu Haji tahu banget nih ketika Uni apply ini, Uni bikin video, jadi berisik sampai bawah kedengeran supaya bisa dapat kesempatan ini, gitu. Nah, buat kalian yang hafal Quran terus kalian bingung kok ini nggak hafal ya, kalian iya berdoa, tapi harus ada usahanya. Usahanya misalnya kalian butek nggak masuk nih hafalannya, kalian bangun, wudhu, muter-muter, jalan-jalan bacanya sambil berdiri, atau kalian ikut tahfiz camp. Iklan. Karena ketika kalian atau kalian bersama berguru kepada para guru-guru keren ini gitu, untuk bisa dilecut, dipelonco biar bisa hafal 30 juz gitu. Jadi ada caranya sebelum kita duduk dan berdoa meminta tolong kepada Allah, kita juga harus menggerakkan diri kita sendiri. Oke? Kesalahpahaman nomor 4 adalah kebaikan itu cuma amal ibadah aja. Nih, ini sempit banget. Ketika kita mikir orang baik itu orang yang rajin sholat doang, orang yang rajin ibadah aja. Ini tuh sempit, pemahaman kebaikan yang sangat sempit, dan kadang orang Islam suka banget mikirnya kayak gini. Padahal kebaikan itu sebenarnya orang yang amal ibadahnya baik, tapi juga kita melakukannya secara ikhlas karena Allah, bukan pengen di-mention di sosmed, bukan pengen dipuji orang, dan kita bermanfaat bagi sesama. Jadi ingat ya, yang ini sempit. Kalau kita cuma mikir ya sholat aja,
puasa aja, tapi kita tidak berlaku baik kepada orang-orang di sekitar kita. Uni ingat kenapa Uni mention ini adalah karena ketika Uni volunteer, waktu itu Uni sempat volunteer di Jepang bersama anak-anak disabilitas, di India bersama anak-anak Dalit atau kasta yang paling bawah yang mereka tuh dipandang kotor gitu oleh orang-orang juga. Ketika Uni di sana, Uni menjadi satu-satunya yang pakai jilbab gitu di kota mereka. Tapi mereka nggak pernah mendiskriminasi Uni gitu. Mereka nggak pernah berpikir Uni adalah teroris. Mereka justru menganggap Uni adalah bagian dari keluarga mereka. Jadi ini kalian bisa lihat anak-anak ini kerjaannya tiap hari ngasihin Uni jajan aja. Padahal mereka duit jajannya juga sedikit. Tapi mereka kalau ada yang bisa mereka bagi, mereka kasih ke Uni. Ini kayak mereka mau ngasih bunga, itu halaman orang di depan sini kalian lihat nih, ini udah gersang semua, itu bunganya udah diambilin sama mereka. Gitu. Jadi Uni belajar tentang amal kebaikan justru banyak Uni dapetin dari orang-orang yang di luar dari kebudayaan kita, orang-orang yang mungkin non muslim, tapi mereka tuh tulus dan mereka berlaku baik ke kita semua, terutama ke Uni sebagai kaum minoritas. Ini Uni pakai baju sari India karena di hari terakhir mereka pengen kita ngerasain ini di desa ya. Ini desa yang rumah orang tuh rumah batu gini, satu rumah bisa ada 20-30 orang. Tapi mereka bela-belain minjemin kita baju, tangan Uni digambar pakai henna gitu supaya Uni punya pengalaman yang nggak bisa Uni lupakan, dan alhamdulillah itu pengalaman yang sampai sekarang Uni ingat, makanya Uni ceritain sama kalian. Jadi kalau kalian sholat, ngaji, lanjutkan, pokoknya tingkatkan ibadah. Tapi kalau kalian nyontek, ngebully, bohong, tapi sholat ngaji iya, nyontek, ngebully, ngebohong sama aja. Buat apa? Jadi kalian harus menghormati guru, kalian harus bantuin teman kalian. Jadi kalian harus baik kepada manusia, hablum minannas, dan juga ikhlas mengerjakan ibadah kalian, hablum minallah dan hablum minannas. Oke? Terakhir, kesalahpahaman yang kelima, ini yang paling berbahaya adalah semuanya sudah tertulis. Semuanya udah tertulis, jadi ngapain repot-repot? Ini yang paling berbahaya, ini yang suntikan mematikan. Disuntik ini langsung der, kalian nggak mau lagi, nggak ada motivasi. Karena mikir kalau semuanya udah tertulis, ngapain repot-repot berusaha, ngapain belajar, ngapain bekerja keras. Dan ini tetot salah semua ya guys. Mungkin dari buku ini juga dari buku beliau ini juga belajar gini tentang kodo dan kodar. Kita harus yakin kalau Allah tuh punya unlimited power. Kekuatan Allah tuh tidak terbatas. Dan Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk punya pilihan hidup. Tapi Allah nggak ninggalin kita sendirian, karena Allah memberikan Nabi dan Rasulnya sebagai panduan kita dan kitab sucinya. Jadi yang harus kita ingat, keputusan kita itu akan membawa kita ke kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau kita mau produktif, kita menjadi hamba yang baik, itu sesuai dengan keinginan Allah, insya Allah Allah akan mendukung. Ketika pilihan saya sesuai dengan yang Allah inginkan, insya Allah kita akan sukses dunia akhirat. Oke. Uni cepat-cepat aja nih. Waktu Uni kuliah di Jepang, Uni udah mendapatkan pekerjaan. Ujung Uni kuliah, Uni udah harusnya mendapatkan pekerjaan di Tokyo. Tapi terjadi tsunami. Mungkin ada yang ingat tsunami di Jepang gede banget, sehingga Bu Haji dan Pak Haji tidak membolehkan Uni kembali ke Jepang. Udah pernah berantem, nggak boleh. Oke, dipulang. Uni sempat ngajar sama dia Sakinah. Uni sempat main musik, sempat memberikan waktu Uni juga buat dia Sakinah, belajar banyak, alhamdulillah, dan dapat kesempatan untuk sekolah. Jadi di saat itu apakah Uni sedih, nangis karena tsunami menghadang Jepang? Iya, sehari sempat nggak ngomong sama Bu Haji. Tapi habis itu Uni oke, maju lagi, kita harus hidup, harus berlanjut. Jadi Uni ambil S2 di Australia. Habis Australia
Ternyata Uni dapat kesempatan untuk kembali ke Tokyo. Di Tokyo, Uni volunteer dengan anak-anak blind, tunanetra, dan akhirnya ketika Uni di Tokyo, Uni memutuskan Uni mau kerja relawan. Akhirnya Uni ke Nicaragua. Di Nicaragua melihat sebuah kafe yang mirip dengan Finger Talk waktu itu, dan namanya Cafe de las Sonrisas. Uni pengen bikin kafe kayak gitu, tapi Uni nggak punya duit karena duit Uni udah habis untuk volunteer di Nicaragua, dan Uni udah disuruh pulang oleh Ibu Haji karena Uni nggak punya visa di Nicaragua. Jadi Ibu Haji takut Uni ilegal masuk TV di penjara. Intinya begitu. Tapi apakah Uni ketika pulang ke Indonesia menyerah dengan mimpi Uni? Oke, pengen bikin ini. Enggak. Ternyata Uni research, ternyata di Indonesia banyak teman-teman tunarungu yang tidak mendapatkan pekerjaan. Again guys, ingat Uni nggak punya duit buat bikin apa-apa ya. Jadi Uni udah research, wah keren ini, kita bisa bikin seperti ini. Tapi Uni nggak punya duit buat bikinnya. Apakah Uni menyerah? Tidak, belum tentu. Uni pergi ke Singapura untuk mendapatkan pekerjaan. Uni bekerja di Singapura, dan ketika Uni di Singapura, Uni belajar bahasa isyarat di Singapura. Nah, bahasa isyarat di Singapura berbeda dengan bahasa isyarat di Indonesia. Jadi kalau kalian pernah lihat orang berbahasa isyarat di Singapura itu kita satu tangan, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Tuh, itu di Singapura ya, satu tangan, A, B, C, D. Jadi kalau nama Uni bisa D, I, S, S, A. Kalau di Indonesia ternyata dua tangan. Jadi kalau Uni mau ngomong bisa D, I, S, beda kan? D, I, S, A. Itu baru nama doang. Jadi udah berbeda. Apakah Uni menyerah? Tidak, Ferguson. Uni belajar di Indonesia. Uni belajar bahasa isyarat bersama Ibu Pat, dan bonus ada Ustaz Ali juga. Nah, ketika belajar bahasa isyarat, Uni juga cerita tentang Finger Talk, apa yang mau kita bikin, cerita lewat Facebook, Instagram, YouTube. Kita coba cerita ke orang-orang, dan alhamdulillah Finger Talk mendapatkan publikasi dari banyak orang gitu. Karena awalnya adalah kita nggak menyerah gitu, terus berusaha supaya bisa membuat keputusan yang baik. Oke? Buat adik-adik As-Sakinah, buatlah keputusan yang baik dan bertanya, Allah akan ridho nggak dengan keputusan kita ini? Kalau ada musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalian bersabar seperti kaktus, bukan sabar pasif nunggu keajaiban, tapi kalian bersabar, bertahan untuk membuat hasil positif dan produktif. Oke? Recap, sebelum kalian lupa, produktivitas itu adalah fokus, energi, dan waktu untuk tujuan yang bermanfaat. Tantangannya ada 5. Kesalahpahaman umat Islam, kita harus mengabaikan dunia. Udah sabar aja, berdoa aja lah. Kebaikan itu amal ibadah doang, dan semua udah tertulis kok. Tapi sebenarnya kita harusnya memanfaatkan dunia. Kita sabar kayak kaktus, kita berusaha, berdoa, dan kita memberikan amal kebaikan ikhlas kepada Allah dan makhluknya, dan tetap mencari ridho Allah. Oke? Terakhir, ini yang kalian harus catat banget karena ini penting. Tips jitu supaya kalian lebih produktif. Kalau kalian punya tugas yang banyak, PR yang banyak, hafalan yang menumpuk, dan kalian harus mengerjakan tapi kalian tidak punya motivasi, kalian mau jadi lebih produktif, ada 3 tips yang mau dibagi hari ini sebelum mengakhiri presentasi ini. Pertama, eat an elephant. Apakah elephant itu? Gajah. Berarti kita harus makan gajah. Apa Gimana caranya? Pertanyaan Uni. How do you eat an elephant? Gimana caranya kita makan gajah? Ada yang tahu? Ini kayak tebak-tebakan, gimana caranya masukin gajah ke dalam kulkas. Kalau ini, gimana caranya kita makan gajah? Kita, ada yang tahu? Ini masih ada nih hadiahnya. Ayo. Yang lagi tahu di tangan? Cara makan gajah? Direbus, Uni goreng. Cara makan gajah, kita makannya satu gigit
one bite at a time. Apa bang bahasa Indonesianya? Satu gigit setiap waktu. Mantap, IELTS-nya 9. Amin. One bite at a time. Jadi ketika kita punya tugas yang banyak banget, kita ambil, kita potek, kita kerjain sedikit demi sedikit, dibagi menjadi bagian kecil. Jangan melihat sesuatu jadi gede. Kalau kalian punya tugas mengarang 1000 kata, kalian kerjain dulu 50 kata pertama. Nanti 100, 200, 500, selesai 1000 gitu. Jangan langsung ujung-ujung, oke, saya langsung mau mengerjakan 1000. Pasti otak kalian kayak, malas mending main game, mending nonton YouTube yang prank-prankan tadi itu. Gitu. Jadi makan gajah, makannya sedikit-sedikit, oke? Yang kedua, pick off the goblins. Pick off goblins itu apa sih? Goblins itu yang ini nih, yang kerucil-kerucil di sini, goblins. Atau setan-setan kecil. Jadi kalau kalian mungkin pernah main game, misalnya menyelamatkan putri yang ada di kastil, putrinya dijaga oleh naga. Ini yang kerucil-kerucil ini adalah barisan terdepan yang harus kalian bunuh duluan sebelum kalian bisa membunuh si naga, menyelamatkan putri. Gitu. Jadi daripada kalian maju bunuh naganya dulu terus kalian udah capek, mendingan kalian ucruk-ucruk dulu yang kecil ini. Mulai dari yang mudah. Ketika kalian mengerjakan sesuatu, mulai dari yang mudah. Ketika tadi kalian mau ngerjain ngarang 1000 kata, kalian jangan mulai dari judul karena judulnya paling susah. Kalian nanti bingung apa ya. Kalian mulai dulu idenya, kalian tuh mau nulis apa sih? Terus introduction-nya gimana sih? Isinya tuh apa sih? Intinya tuh apa? Gitu. Jadi kalian bagi mana yang paling mudah duluan. Ketika kalian ngerjain yang mudah duluan, ketika selesai kalian langsung merasa, gila, aku bisa nih ngerjainnya. Langsung otaknya langsung tik, ayo kerjain yang lagi. Jadi udah nih dibunuh satu, bunuh. Akhirnya kalian bisa membunuh si naga. Gitu. Kalian bisa mengerjakan tugas kalian. Jadi pick off the goblins, bunuh dulu si goblin. Dan yang terakhir, ignore the siren's song. Siren itu apa sih? Sirene. Gitu. Tapi bahasa Inggris siren artinya adalah putri duyung. Zaman dulu ada ada belief, kepercayaan kalau putri duyung itu ngeganggu para pelaut yang lagi melaut. Jadi putri duyung itu suka nyanyi, gitu. Terus pelaut itu kalau dengar putri duyung, kapalnya nabrak, terus pelautnya mati. Nah, jadi pelaut tuh harus kayak nutup kuping supaya nggak terganggu. Kayak gitu juga, kalian harus mengabaikan suara-suara yang bisa membuat kalian lengah. Jadi clear away the distraction. Jauhkan yang ngedistract. Oke? Jangan lupa ya guys, produktivitas itu tadi fokus, energi, waktu. Terus yang ini 5, kalian gak boleh gagal paham. Kalian harus manfaatkan dunia. Kalian harus sabar kayak kaktus. Kalian jangan berdoa dulu, tapi berusaha dulu baru berdoa. Baik untuk Allah dan makhluknya dan tetap menjadi ridho Allah. Dan terakhir, makan gajahnya, bunuh goblinnya, dan jangan dengerin lagu-lagu si putri duyungnya. Karena dari semua ini yang paling penting adalah kalian bangun dan mengerjakan, mulai dikerjain. Karena kata Pak Obama, kata beliau, challenge atau yang paling susah adalah sebenarnya bukan cuma mimpi, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi presiden. Tapi yang susah adalah kalian bangun dan kalian mulai mengerjakan kerjaan kalian step by step sampai mimpi-mimpi itu tercapai. Kalian harus bangun dan memulai. Itu yang kata beliau paling susah. Jadi kalian harus mengerjakan dan dimulai, jangan cuma mimpi. Oke? Apakah kita masih punya waktu untuk video terakhir dari Pak Obama? Oke Bang, mari kita saksikan videonya. Ayo,
judulnya. Teman-teman bolehlah mempersiapkan nanti pertanyaan ya, karena akan ada hadiah. Ya, ada dia. Ya. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Jangan lihat dulu ininya belum. Ah, kalian langsung dimatiin sama Bang Sawa. Kalian ngeliat ke screen sih. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak Uni yang nanya. Oke. Kalau nggak bener ya, nggak ada Uni yang nanya nih. Pertanyaannya susah banget. Kalian perlu kertas coret-coretan. Uni butuh satu laki-laki, satu perempuan untuk kasih tahu apa cita-cita kalian. Oke, itu aja dulu. Satu laki-laki, satu perempuan. 1, 2, 3, tangan di atas. Gak ada yang mau Ayo, guys. tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Laki-lakinya mana? Oke. Satu. Yakin? Perempuannya? Perempuannya dari sini diem aja guys. Ayo. Faiz. Perempuan, oke, ini dulu. Jangan main-main. Apa cita-citanya? Oh ya, nama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Nur. Saya kelas 10. Cita-cita saya menjadi TNI. Menjadi? Mantap. Belum. Pakai bahasa Inggris kan? Perkenalan tadi, tapi pakai bahasa Inggris. Terus I want to be. Tapi pakai bahasa Inggris. Jepang. Ahmad Abdul Nur. Yes. I am umur. I am 16 years old. Oke. I want to be TNI. An army. Oke. Yeay. Bagus. Ini maaf nih tangan kiri itu notebooknya dari Madrid, dari Spanyol. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat nulis catatan-catatan tugas dari Bang Rudi. Iya. Dari perempuan ya? Dari perempuan? Dari perempuan. Silakan satu orang perempuan. Yeah. Wisudawati terbaik Pancasila 2020. Yes. Bahasa Inggris, bahasa Jepang juga boleh Kak? Ustaz Edi ngeliatin. Bahasa Inggris. Go. Let me introduce myself. My name is Aisyah Nadia Ramadhani. You can call me Aisyah. Yes. I am 14 years old. Woo. I want to be a doctor and officer. Amin, insyaallah. Yeay. Terima kasih. Want to be a doctor and hafizah. Itu apa tulisannya? Levanta y sonríe. Bahasa Spanyol artinya bangun pagi dan tersenyum. Jadi pokoknya kalau tadi Alvin bukunya tulisannya you are extraordinary. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Oke, mari Bang kita saksikan videonya. Bisa? Nggak bisa lagi? Kayaknya Presiden Obama-nya nggak mau ngomong. Kayaknya ketika dibawain ke sana ya. Oke, in the meantime, Oke, kita buka sesi. yang di Indonesia kita juga masih kayak nggak mau sama orang ini galak, nggak mau sama orang ini enggak. Uni mantranya Uni adalah filosofinya adalah kita berteman dengan semuanya, tapi kita memilih mana yang bisa membantu goal kita menjadi muslim yang lebih baik. Gimana caranya? Mungkin kita bisa lihat dari keseharian teman-teman kita itu, apa yang dia kerjakan, apa yang mereka mungkin apa sih cita-citanya teman-teman kita itu. Kalau misalnya cita-citanya yang kongko-kongko aja, duduk-duduk main gitar, minum-minum kopi udah selesai, mungkin sudah saatnya kita memilih teman yang lebih baik gitu. Ketika kita berteman dengan teman-teman yang cita-citanya kayak Aisyah tadi pengen jadi dokter, Abi tadi pengen jadi TNI, insya
insya Allah kita akan termotivasi untuk menjadi orang yang punya cita-cita tinggi. Mungkin kalian ada yang pernah dengar gimana kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita jadi kecipratan wanginya. Ketika kita bergaul dengan tukang yang lain yang tidak wangi, kita jadi nggak wangi gitu. Nah itu filosofi yang Uni ambil. Uni berusaha untuk berteman dengan semua, tapi orang-orang terdekat Uni adalah orang-orang yang bisa membantu Uni meloncat lebih tinggi. Oke, kekurangannya. Oke, terima kasih. Gimana? Udah ada yang punya pertanyaan, teman-teman? Belum ada? Oke. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jubrin. Mau nanya, Iya siap Ustaz. Uni kan kuliahnya di mana-mana. Iya. Cara membangun jaringan itu gimana caranya untuk bisa kemana-mana ini? Cara membangun jaringan untuk bisa kemana-mana. Keren pertanyaannya. Terima kasih. Oh Bu Yanti, Ustaz jadi nanti ambil hadiahnya sendiri. Pertanyaan bagus banget. Membangun jaringan itu dimulai dari hal yang simpel. Kalau menurut Uni adalah orang yang amat sangat pemalu. Tanya dia sama Bu Haji, bener kan Bu? Bu Haji membela. Malu-maluin sih ya gitu. Karena Uni sebenarnya paling deg-degan kalau harus berbicara di depan orang kayak gini. Tapi Uni tahu kalau kita memulai, insya Allah orang akan menjadi lebih. Kalau kita memulai menyapa, kalau kita memulai bercerita, orang akan menjadi lebih nyaman. Nah, cara memulai networking atau membuka jaringan adalah kita yang buka dulu. Kita yang aktif. Misalnya kita mau dapat beasiswa, beasiswa tertentu, misalnya beasiswa ke Saudi misalnya ya. Terus kita tahu kita punya temen nih yang di Saudi yang juga dapat beasiswa ini. Jadi daripada kita nungguin dia bikin webinar via Zoom atau live IG, kita yang datang ke DM orang itu nanyain, "Bang, misalnya, gimana sih caranya bisa dapat ke Saudi? Apa sih yang harus disiapin? Berapa skor TOEFL-nya? Berapa nilai rapotnya?" gitu. Jadi kita yang mulai, kita yang maju. Nggak ada salahnya. Uni ingat banget waktu Uni di Amerika, orang bilang, "Kamu bilang aja ke orang ini misalnya, ada nggak waktu 10 menit aja untuk ngobrol sama saya?" Kalau di Amerika kan, "Do you have time for coffee? 15 minute coffee, saya yang beli kopinya deh," gitu. Jadi maksudnya kita ngajak orang itu juga nggak rugi apa-apa dari kita. Kita bisa dapat waktunya orang itu untuk sekitar 10-15 menit. Waktu itu di Amerika Uni diajarinnya. Tapi di tengah pandemi kayak gini, online bisa jadi salah satu caranya kan. Caranya dengan memanfaatkan ya sosial media. Jadi sosial media ini dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik gitu. Ada satu yang mau diomongin tapi Uni lupa. Iya. Pokoknya intinya adalah dimulai dari kita dan jangan takut, karena the worst thing, hal yang paling buruk adalah orang itu bilang, "Enggak, maaf saya nggak punya waktu untuk ngeladenin kamu." That's it. Kita nggak bakal dihina-dina sama orang itu, kita cuma ditolak, udah selesai. Jadi kita harus belajar untuk menerima tolakan juga. Kita maju, tapi kalau ditolak ya udah nggak apa-apa, masih ada narasumber yang lain. Jadi mulai proaktif dari diri sendiri. Iya, gitu. Tepuk tangan semuanya. Oke. Gimana adik-adik? Ada yang udah siap bertanya? Oke, kita saksikan videonya dulu ya. The second person I want to introduce is Disa Adanisa. After her experience in America through YC, she said, "When I came back to Malaysia, I realized I love the United States, not because of the fancy stuff, but because of the people and because of their kindness." And so
I want you to know that the American people feel the same way about you. But it was actually Disa's time volunteering in Nicaragua a few years ago that set her on a new course. One day she happened across a cafe for the deaf. And at first she wanted to learn a new language, in this case the sign language spoken by the waiters and waitresses. She came to realize that the cafe was a great way to empower people with a disability. She visited schools for the deaf, made deaf friends. Last year Disa opened the Finger Talk Cafe in Indonesia to provide job opportunities for the deaf community there. And I've been told great things about the cafe because my receptionist, as you know in the White House, a wonderful young woman named Leah, she visited earlier this year. She is deaf and she is the receptionist at the White House. So when you come visit the White House, she's the first person you meet. And she signs, and she said, she wanted me to tell you how proud she is of you. So, congratulations. Ya, paham nggak? Jadi katanya beliau, kata Presiden Obama, beliau cerita tentang finger talk dan gimana Uni ke Nicaragua waktu itu melihat sebuah kafe yang kafe itu menginspirasi Uni untuk bikin finger talk. Dan Presiden Obama punya seorang resepsionis di White House. Jadi kalau kalian masuk ke White House waktu zamannya beliau, orang pertama yang kalian temui adalah Leah. Leah itu teman Uni juga. Dia tunarungu dan dia berisyarat, menggunakan bahasa isyarat. Dan Leah pernah ke finger talk dan Leah bercerita sama bosnya ternyata. Dan makanya Presiden Obama bilang, we're so proud. Kami sangat bangga dengan apa yang kamu udah achieve. Alhamdulillah. Dan dari saat itu kalau kalian lihat Uni di situ ya, di yang pakai baju ini pink Uni, itu Uni nggak dengar apa sama sekali apa yang Presiden Obama ngomong karena Uni masih nama Uni dipanggil. Jadi ketika beliau bilang the second person I would like to introduce, jadi ada dua orang. Pertama adalah teman Uni namanya Mimi, orang Thailand. Jadi beliau nggak ngasih tahu dia mau introduce siapa. Mimi ada di sebelah sini duduk gini. Ketika Mimi diintroduce, Mimi orang Thailand bekerja dengan orang-orang asli Thailand di sana. Uni berpikir ini anak perempuan yang diintroduce, yang diperkenalkan oleh Presiden Obama karena Presiden Obama adalah gender equality. Pasti orang keduanya adalah laki-laki karena pertama yang diperkenalkan adalah anak perempuan. Pasti anak laki-laki yang kedua yang diperkenalkan. Jadi ini teman-teman Uni semua pasti ya udahlah ini pasti mereka salah satu dari mereka yang akan diperkenalkan. Dan ini kita dari ASEAN, dari Laos, Kamboja, Vietnam, Indonesia, Brunei. Jadi ketika Presiden Obama bilang the second person I would like to introduce is Disa Ahdenisa. Uni ingat banget teman Uni di sebelah gitu. Dis itu lo berdiri. Terus Uni kayak makanya kalau kalian lihat tadi Uni kayak Uni tuh bingung menghadap ke beliau apa ke kamera. Jadi lambaikan tangannya tuh kemana? Oleh itu Uni bingung. Terus ternyata speech beliau panjang kan. Jadi Uni kayak ya Allah ini beneran ini Presiden Obama. Uni udah mati Mama Uni di-mention Presiden Obama di situ. Dan ternyata Mama nonton juga di rumah gitu. Jadi di situ di momen itu Uni ngerasa kayak ini kayak mimpi banget ya. Alhamdulillah. Sebenarnya ada satu lagi video tapi Uni tahu waktu ini sudah lewat. Dan di video ini spoiler alert ada para ustadz-ustadz di belakang. Video yang diambil ketika Obama Foundation datang ke Finger Talk untuk meliput tentang teman-teman tuli tunarungu di sana. Apakah kita masih punya waktu? Kalau enggak, kalian bisa nonton di boleh. Udah ada Bang, Mabang. Ini kan? Terus pakai apa? Klik aja. Oke. Ini bahasa Inggris juga guys. Indonesia is a huge country. We have over 17,000 islands, 300 ethnic groups, and also people speak 700 languages in this country. When I was 10 years old, I met a deaf person for the very first time in my life and learned sign language from him. And that moment I realized that sign language can connect us together. Finger Talk is a social enterprise. It's a cafe, a car wash, and sewing workshop.
that is having a mission to provide employment opportunity for deaf people in Indonesia. There are not that many opportunities for work for deaf people in Indonesia due to the fact that not many people know how to communicate using sign language. So Fingertalk wants to create a place where people don't have to worry, the deaf crew don't have to worry about communicating. You don't have to know sign language to come to Fingertalk. We welcome everyone. And my crew, they know sign language, but they also know how to read. Kayaknya saya iya gitu ya. We offer a place where the deaf can work without feeling discriminated. But at the same time, we encourage people who come to use sign language to know how to communicate with the deaf community. I actually learned a lot from my crew. Being the founder of Fingertalk and being so-called boss, I get to see them every day and I get to know their personal story as well and learn how they overcome their difficulties in life. It makes me a better person. I hope it makes me a stronger person, and it gives me a bigger drive to fight for them. So when they are able to master their job, being in the bakery, car wash, or the cafe, and they are able to meet the customers and work with confidence, and I can see the smile on their face. That's my most proud. I hope I can inspire young people all over the world by showing them that it is possible to make a difference one step at a time. Iya, alhamdulillah video ini disaksikan oleh Presiden Obama dan juga istrinya. Jadi muka-muka yang ada yang muncul di sini udah sampai ke depan mukanya Presiden Obama dan Indonesia. Alhamdulillah. Oke, terakhir katanya Bu Haji ada request. Uni disuruh mengulang mantra ajaib yang tadi Uni bilang untuk supaya kita bisa merangkul dunia. Uni harus mengulangnya bersama kalian karena supaya kalian ingat. Oke, ini dia bahasa Jepangnya. Oke. Boleh? Oke, halo. Oke. Yang bisa baca, yang enggak apa-apa. Jadi raih yang ada di depan mata, bahasa Jepangnya menomae apa? Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Ayo bareng-bareng ya. Menomae ni arukoto o toro. Ulang ya. Menomae ni arukoto o toro. Sekali lagi. Menomae ni arukoto o toro. Oke. Terakhir siapa yang berani maju ke depan untuk bilang itu dalam bahasa Jepang, Uni akan kasih hadiah. Iya, Ustaz Faris dulu. Bel, maju. Tuh maju. Meno ini arukoto toro. Bodoh. Satu lagi, Bella suruh introduction pakai bahasa Jepang. Katanya. Nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Watashi no namae wa Bella-san. Watashi no Indonesia jin desu. Arigatou gozaimasu. Itu hadiahnya dari Beppu. Oke. Ya. Sekian dari Uni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong buat Uni ya. Gak tahu tadi. Nah, ya. Tatamat yang gimana? Akhiri video.